melakukan diseminasi terkait budaya positif yang nanti akan kita sama-sama terapkan di sekolah. Itu ya, Bapak Ibu. Sebelum ke materi ada SG dulu, boleh ya? Semuanya fokus ke materi, kita SG dulu sebentar. Tebak gambar Bapak Ibu. Sapu tangan ini merah, sapu tangan merah. Sapu tangan merah. Sapu tangan merah. Ilusinya bahwa orang
stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol yang tadi. Jadi kita tidak bisa memaksakan kehendak kita stimulus respon karena ada apa? Karena ada teori kontrol yang harus kita ikuti atau melakukan gitu ya. Bisa, saya bisa mengontrol orang lain. Itu respon kita sendiri. Tapi pada kenyataannya kita nggak bisa mengontrol orang lain. Kayak gitu. Ini terkait stimulus respon dan teori kontrol. Perbedaannya. Nah, terus apa sih disiplin positif? Disiplin positif itu adalah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, ancaman maupun hukuman. Yang tadi pertanyaan yang tadi di awal kira-kira termasuk ke dalam model positif gak jawaban Bapak Ibu? Apakah memberi hukuman adalah bentuk suatu disiplin bagi anak? Iya. Ya, tapi kita lihat pengertian dari disiplin positif. Disiplin positif mengatakan tanpa ada sogokan, tanpa ada ancaman dan atau hukuman. Jadi anak itu bisa berubah tanpa ada itu. Nah, kalau anak itu berubah misal dia berubah baik karena diancam seperti ini A, B atau C. Nah, berarti budaya positif belum diterapkan. Nah, misal anak ini berprestasi karena ada motivasi untuk mendapatkan hadiah, bukan dari keinginannya. Nah, itu juga berarti tidak termasuk ke dalam budaya positif. Kenapa? Karena budaya positif ini, jadi dia si anak ini melakukan sesuatu tanpa ada sogokan, tanpa ada ancaman atau hukuman. Berikut juga hadiah atau pujian. Kayak gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, itu kita menjawab pertanyaan yang tadi. Terus apa sih makna disiplin? Nah, disiplin menurut bahasa Latin artinya belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin dari diri murid-murid itu sendiri. Menurut Socrates dan Plato, disiplin ini membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan. Namun dalam budaya kita, makna disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Setuju nggak? Itu makna disiplin di budaya kita. Tapi pada dasarnya disiplin itu artinya belajar. Terus kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Jadi orang yang nggak disiplin nggak nyaman hidupnya. Orang yang nggak disiplin bisa anak kita datangnya terlambat, berarti dia nggak disiplin. Ketidaknyamanannya apa? Ya berarti dia malas bangun siang, malas bangun pagi, kayak gitu. Bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan yang mulia. Nah, itu makna dari disiplin. Selanjutnya Bapak Ibu, kita akan belajar nilai kebajikan universal. Nah, nilai kebajikan universal ini kita ambil dari profil pelajar Pancasila. Ada berapa Bapak Ibu? Ada 6. Yang pertama ada beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Terus yang kedua ada mandiri. Yang ketiga bernalar kritis. Yang keempat kreatif, berketuhanan, yang kebinekaan global. Nah, ini adalah salah satu nilai kebajikan universal dan merupakan bagian dari kurikulum kita yang saat ini kita laksanakan, yaitu profil pelajar Pancasila. Nah, sebelum dilanjut, Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan? Tidak? Oke. Ini ya nilai kebajikan universal. Untuk selanjutnya, motivasi perilaku manusia. Ada satu menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, yang kedua mendapatkan imbalan atau penghargaan, dan yang ketiga yaitu menjadi diri dan menjadi orang yang mereka inginkan. Nah, kira-kira dari ketiga motivasi perilaku manusia ini yang termasuk dalam budaya positif yang mana? Iya, yang nomor 3. Kenapa Bapak Ibu?
Kalau konsekuensinya sesuatu yang harus terjadi. Restitusinya merupakan pilihan, itu restitusi. Terus korban mendapatkan keadilan di dalam hukuman, tetapi di dalam konsekuensi korban bisa diabaikan. Terus di dalam restitusi korban mendapatkan ganti. Jadi ada bedanya Bapak Ibu. Kalau hukuman itu si korban itu adilah, gitu ya, karena si pelaku melakukan sesuatu kepada si korban, si pelaku dihukum, itu adil. Kalau hukuman. Nah kalau konsekuensi bisa
Saya lupa atau bukan. Nah, ini Bapak Ibu prosedur pembentukan keyakinan kelas. Kita pasti sering ya ketika awal masuk di awal semester pasti membuat kesepakatan kelas, keyakinan kelas. Nah, ini caranya kita bagaimana menyusun keyakinan kelas di kelas kita. Yang pertama itu mempersilahkan warga sekolah, murid kita ya, untuk mencurahkan ide tentang peraturan yang disepakati. Tidak ada di peraturannya, tidak datang terlambat, terus tidak makan di kelas dan sebagainya. Terus dicatat Bapak Ibu, mencatat semua masukan ganti ke dalam kalimat negatif jadi kalimat positif. Terus dijawab kembali dengan pendapat yang terkumpul dan susun menjadi keyakinan kelas atau sekolah. Terus tinjau ulang keyakinan kelas yang sudah tersusun 3 sampai 7 keyakinan kelas. Meninjau dan menyetujui dengan menandatangannya keyakinan kelas ditempel di dinding kelas. Jadi keyakinan kelas itu harus disetujui Bapak Ibu oleh semua warga kelas itu gitu. Mau itu kita sebagai guru atau murid kita gitu. Terus terbentuknya keyakinan kelas atas dasar keputusan bersama antar siswa, guru dan satuan pendidikan guna tercapai budaya positif di sekolah. Nah, ini bagaimana cara kita menyusun membentuk keyakinan kelas. Selanjutnya Bapak Ibu, ini ada 5 dasar kebutuhan manusia. Yang pertama tentunya ya, yaitu bertahan hidup. Kita nggak mungkin dong hidup tapi kita tidak mempertahankan hidup kita gitu. Bertahan hidup. Yang kedua, kita perlu kasih sayang dan rasa diterima. Perlu ya. Terus perlu kasih kebebasan. Nggak mau dong dikekang ya. Terus perlu kasih kesenangan. Ya. Terus perlu kasih penguasaan. Kita perlu kasih kekuasaan. Oh sangat. Gitu ya. Nah, ini Bapak
membuat merasa bersalah. 3. Posisi teman. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus ke lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu malah ikut. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren! Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Nah, siapa yang seperti ini? Posisi membuat rasa bersalah, berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal.
walaupun saya kencang tetap gak kencang Bu. Ya sudah sana, nanti lain kali larinya lebih kenceng lagi ya, biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu, demi ibu, bisa kan? Bisa Bu. Ya sudah sana masuk kelas, ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada dasar aja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru absennya, sehingga dalam waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Jadi gampangnya lo ini Naren, Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu. Saya harus tinggal kelas, harus istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. tadi posisi pemantau Bapak Ibu. Yang ini posisi terakhir, posisi manajer. Naren, Selamat pagi Bu. selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibu dan Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu
posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik ini? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Nah, Bapak Ibu kira-kira kita ada di posisi mana? Penghukum, merasa bersalah, teman, pemantau, manajer? Semuanya ada. Ada yang sudah menerapkan posisi ideal yaitu posisi manajer? Belum ya. Nah, Bapak Ibu ternyata posisi penghukum ada dampaknya. Posisi pemantau juga ada dampaknya. Apalagi kita memposisikan sebagai teman, pasti dampaknya lebih besar gitu ya. Nah, posisi ideal itu sebagai manajer. Jadi kita menanyakan bagaimana keyakinannya, terus masalah yang ketika dia hadapi, apakah ada solusinya tentunya dicarikan oleh si murid itu sendiri. Jadi ada dorongan intrinsik dari murid itu, bukan dorongan ekstrinsik dari luar, bukan dorongan karena hukuman, bukan dorongan karena kita menganggap murid kita teman, atau bukan karena dorongan ada hadiah atau penghargaan. Kayak gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, untuk selanjutnya Bapak Ibu ada yang namanya segitiga restitusi. Bagaimana cara kita menyelesaikan masalah murid-murid kita tadi dengan posisi kontrol manager, tetapi ada yang namanya modelnya itu segitiga restitusi. Nah, segitiga restitusi itu ada yang dibagi, namanya segitiga restitusi pasti bentuknya segitiga ya, dibagi 3. Yang pertama itu kita menstabilkan identitas dari si murid tersebut. Terus yang kedua, kita menanyakan keyakinan. Terus yang ketiga, validasi kebutuhan. Nah, bagaimana contohnya? Contohnya itu ada di video yang akan saya tampilkan ini. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Pada video kali ini kita akan membahas tentang salah satu program disiplin positif yang diterapkan di lingkungan sekolah yang dikenal dengan nama restitusi. Restitusi dikembangkan oleh pakar pendidikan Diane Gosson, berlandaskan pada teori kontrol Dr. William Glasser. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Pada saat guru di posisi manajer, aspek yang dikembangkan pada murid adalah motivasi intrinsik, sehingga penanaman nilai-nilai kebajikan dapat tumbuh dan berkembang menjadi suatu kebiasaan positif yang akhirnya membentuk karakter murid. Proses dialog ini terdiri dari 3 langkah yang digambarkan pada ketiga sisi pada segitiga restitusi. Sisi pertama adalah menstabilkan identitas. Sisi yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Dan sisi yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ibu dan Bapak Guru, berikut ini akan ditunjukkan bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan
Siang Sarah. Siang Pak. Sudah lama nggak ketemu Sarah? Kenapa hari ini ada di sini? Kesel Pak, kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah Pak? Ya aku marah lah. Aku udah dikatain Eka di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung ngatain Eka lah Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia depan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu bukan? Iyalah, masa saya diam saja Pak? Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak lebih gegabah lagi. Hanya membentak-bentak. Iya Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Sudah gemes padahal saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi bukan? Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu yang bentak-bentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah Pak. Capek Pak jadi pemarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang perlu sesuai dengan keinginan kamu? Ya saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi. Jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakin lah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun, ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, bukan? Ya saya bisa lebih proaktif. Mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih sabar, mengambil waktu jeda untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Bersedia Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah. Bangga bisa bersabar dan menahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Ibu dan Bapak guru hebat. Baru saja kita menyaksikan contoh bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Mari kita bahas satu persatu. Pada sisi pertama, menstabilkan identitas berdasarkan pada prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Sisi pertama dari segitiga ini berperan menggeser identitas murid dari identitas gagal ke identitas sukses. Murid yang sedang bertingkah laku yang tidak pantas atau menarik diri saat itu sedang mengalami identitas gagal. Bila kita mengkritiknya, maka posisinya tidak akan berubah. Kita bisa mengajukan pernyataan-pernyataan ini. 1. Membuat kesalahan sesuatu yang wajar. 2. Manusia tidak ada yang sempurna. 3. Kita bisa memperbaiki masalah ini. 4. Saya tidak menanyakan kesalahannya. Saya lebih fokus bagaimana memperbaiki masalah ini. 5. Apakah saat ini kamu telah menjadi orang yang baik untuk dirimu sendiri? Ini adalah contoh masalah. Pada sisi kedua, validasi tindakan yang salah. Validasi tindakan prinsip bahwa setiap orang berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Guru yang telah memahami teori kontrol akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif dan mencoba untuk mengenali tujuan dari perilaku murid, mengenali dan mengakui
narsis terakhir yaitu menanyakan keyakinan. Teori kontrol menyatakan bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Pada saat perilaku yang salah telah divalidasi dan identitas sukses telah stabil, maka murid telah siap mengaitkan keyakinan-keyakinannya dengan tindakannya yang salah dan pemikirannya tergeser ingin menjadi orang yang tuju. Pertanyaan-pertanyaan ini dapat memberikan keyakinan-keyakinan yang akan murid. 1. Sebagai keluarga atau kelas, apa yang kita yakini? 2. Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? 3. Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal bagi kami? 4. Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Dalam menerapkan segitiga restitusi, perlu diperhatikan beberapa hal, yaitu 1. Perilaku yang salah perlu dikaitkan dengan nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan yang telah disepakati atau diwujud. 2. Kesediaan orang yang melakukan kesalahan untuk memperbaiki masalah. 3. Pemecahan masalah sebisa mungkin relevan atau memiliki hubungan dengan masalah yang ada. 4. Usaha. Perlu adanya suatu usaha perbaikan dari pihak yang berbuat kesalahan. 5. Waktu. Perlu didedikasikan waktu dari pihak yang berbuat kesalahan. Tanyakan kapan akan mulai melakukan usaha untuk memperbaiki masalah. Dengan memahami struktur penerapan segitiga restitusi, diharapkan guru dapat menerapkan posisinya sebagai manajer dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna yang dapat membuat murid menjadi lebih percaya diri, bertanggung jawab, dan mandiri. Nah, ibu bapak guru perlu tidaknya mengikuti ketiga tahapan dalam segitiga restitusi bergantung pada ringan beratnya suatu permasalahan. Misalnya, bila permasalahan tersebut ringan, maka tidak perlu menjalankan secara berurutan. Bahkan bisa semudah menanyakan apa keyakinan yang kita sepakati. Dengan menjalankan segitiga restitusi, dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna, diharapkan murid menjadi lebih kuat secara pribadi, dapat membuka wawasan diri agar dapat menyelesaikan permasalahannya sendiri, semakin percaya diri, mandiri, dan merdeka. Salam dan bahagia, ibu bapak guru hebat. Nah, itu Pak Guru hebat. Ada yang namanya posisi kontrol, ada yang namanya segitiga restitusi. Kira-kira dari tayangan tadi, sudahkah kita menerapkannya dalam murid-murid kita? Posisi kontrol tadi ada yang menghukum, ada yang teman, terus ada yang manajer, pemantau, merasa bersalah. Nah, kira-kira ada yang mau berbicara, berpendapat? Bagaimana kita flashback lah ya kepada diri kita posisi yang mana? Mana Pak? Bukan ini ya. Saya mau bertanya aja gitu, soalnya masih kurang paham terkait keyakinan. Di dalam keyakinan itu pasti sebelumnya ada yang namanya kesepakatan. Tuh. Kesepakatan itu berarti nanti jatuhnya ada konsekuensi. Betul? Nah, itu adakah kesinambungannya itu? Kalau misalnya yang saya pahami gitu, ada keyakinan, kesepakatan di awal itu pasti harus disepakati, diyakini. Kalau misalnya
ya, sehingga perubahan itu nggak dipaksakan Pak oleh kita. Kan kalau berubah dengan hukuman pasti secara terpaksa karena ada dorongan eksplisit dari kita. Begitu juga dengan sanksi. Nah, ini restitusi ini adalah perlakuan kita kepada siswa kita ketika dia bermasalah. Nah, kita memberikannya dengan cara merestitusi. Jadi menanyakan keyakinan kelas, terus ketika anak kita mendapat masalah apa, menstabilkan dulu nih identitasnya dia. Kenapa kamu demikian? Kenapa bisa seperti ini? Terus kita validasi tindakan yang mereka lakukan. Apakah tindakan ini salah? Apakah sesuai dengan kesepakatan kita di kesepakatan kelas? Terus kira-kira kesepakatan mana yang dilanggar? Nah, kita tidak memberi hukuman atau sanksi di restitusi ini, tetapi kita memberikan, nah, kalau memang seperti itu, kira-kira ada nggak solusi untuk memperbaiki masalah yang sudah kamu lakukan? Kayak gitu, Pak. Berarti untuk keyakinan yang disepakati nanti tidak ada yang sebagai Tidak ada. Jadi kenapa ada hukuman, sanksi dan restitusi yang tadi kita balik lagi ke tadi, biar anak menjadi budaya positif di anak kita itu terbangun. Kayak gitu. Jadi anak melakukan perubahan itu dengan adanya dorongan dari dia sendiri, karena dia menghargai diri dia sendiri sebagai murid gitu. Terus dia juga menghargai diri dia sendiri karena kita sudah melakukan kesepakatan kelas nih. Ini kan kesepakatan yang udah kita buat di awal gitu. Berarti dia juga menghargai dia. Nah, jadi restitusi ini adalah langkah daripada hukuman dan sanksi yang mending direstitusi. Jadi tidak ada dampak berkepanjangan ke depannya, jangka pendek atau jangka panjang kayak gitu. Ada yang mau merubah sesuatu dengan membangkitkan inklusi pada anak itu sendiri. betul, itu tidak segitiga restitusi. Yang posisi kontrolnya, yang tadi kira-kira nih kita memantau anak itu yang mana sebagai penghukum kah, atau merasa bersalah atau teman, hey sini gitu kan kalau teman, atau sebagai manajer tadi. Harusnya manajer ya, idealnya Bapak Ibu manajer gitu ya. Nah, kalau saya juga bisa mencapai titik manajer, masih dalam tahap menghukum, terus masih dalam tahap menjadi posisi teman gitu. Nah, posisi manajer ini posisi yang ideal. Nah, tapi Pak, untuk restitusi ini tidak semua tahap-tahap restitusi itu harus dijalankan gitu. Kayak validasi tindakan atau menilai keyakinan kelas tidak. Tetapi kita lihat dulu nih masalahnya besar atau enggak. Bisa aja cuma 2 tahapan atau bisa aja kita menstabilkan identitas dia aja dulu gitu. Kayak gitu untuk restitusi. Ada lagi ke Bapak Ibu yang berpendapat atau refleksi lah, kesimpulan dari kegiatan hari ini? Ya, baik, terima kasih Saudara atas kebiasaan presidennya. Alhamdulillah setelah adanya implementasi budaya positif ini, kami menjadi lebih paham dan mengerti bagaimana membangun sebuah sistem pembelajaran atau pendidikan untuk anak, yang mana kita menggali sesuatu itu langsung dari diri anak, bukan kita yang menggunakan. Mungkin itu Saudara yang saya tahu. Oke, ya terima kasih Pak Nana. Betul ya Bapak Ibu. Kita setuju nggak sih kalau kita menggali diri anak itu dari dirinya sendiri, bukan karena ada dorongan dari kita atau paksaan atau penghargaan dari kita. Setuju ya? Ya, itu Bapak Ibu tujuan dari diseminasi hari ini. Jadi kita membangun budaya positif anak itu, membangun disiplin, terus ketaatan dan sebagainya itu tanpa ada dorongan eksternal, tapi harus dari dorongan internal si murid itu sendiri. Karena apa, dampaknya lebih besar Bapak Ibu. Kalau kita memaksa anak karena ancaman, memaksa anak karena ada reward,